Halo sahabat Sainster, pada episode kali ini Mimin mau bahas hal yang menarik terkait misi manusia kembali ke bulan. Namun kita kembali mengingat dulu ada perlombaan luar angkasa abad ke-20 yang mendorong manusia ke bulan pada 1960-an dan 70-an didorong oleh persaingan antara dua negara adidaya global, Amerika Serikat dan Uni Soviet, dengan seluruh planet ini mengalami kegembiraan mengunjungi dunia selain bumi. Para pejabat Tiongkok baru-baru ini mengumumkan stasiun penelitian bulan internasional yang direncanakan bersama dengan Rusia, sebuah proyek yang mencakup kendaraan peluncuran kru baru dan roket angkat berat Long March 9, tetapi rincian tentang program ini relatif sedikit untuk saat ini. Sementara NASA memimpin kali ini dengan program Artemis. Ini akan mengambil pelajaran dari keberhasilan stasiun luar angkasa internasional, yang dibangun oleh 5 orang, dan telah digunakan oleh astronot dari 20 negara. Dengan kondisi cuaca yang saat ini 80% menguntungkan, NASA meluncurkan misi Artemis dari Kennedy Space Center di Florida. Misi tonggak sejarah ini akan mengantarkan era baru eksplorasi ruang angkasa manusia di luar orbit bumi yang rendah, dan langkah pertama dalam membawa manusia kembali ke bulan. Misi tanpa awak selama 42 hari itu akan menguji kemampuan Rocket Space Launch System, SLS, serta kesiapan ruang angkasa dan keamanan pesawat ruang angkasa Orion. Orion dirancang untuk mengirim manusia lebih jauh ke luar angkasa daripada yang sebelumnya. Selain itu, Orion akan meluncurkan 10 satelit kecil yang disebut CubeSats untuk tujuan ilmiah dan komersial. Ini akan digunakan untuk menyelidiki berbagai area bulan, melihat keberlanjutan dalam penggunaan pesawat ruang angkasa, dan bahkan mengirim satu pesawat ruang angkasa ke asteroid dekat bumi. Semua CubeSats ini telah dibangun oleh industri kecil dan besar atau kelompok ilmiah dalam upaya untuk memperluas eksplorasi ruang angkasa. Artemis adalah dewi perburuan Yunani, dan saudara kembar Apollo. Ini adalah nama yang pas untuk program yang akan mengirim wanita pertama ke bulan pada tahun 2030. Program Artemis akan membangun kapasitas dalam langkah-langkah mirip dengan bagaimana program Apollo bekerja pada 1960-an. Setiap misi akan dibangun berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari yang sebelumnya untuk menguji peralatan dan instrumen dalam kondisi terkendali, hingga akhirnya, semua siap untuk pendaratan berawak di bulan. Dengan program Artemis, Bumi sebagai komunitas global memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mendorong kembali batas-batas pengetahuan dan inovasi manusia. Manusia terakhir kali berada di bulan hampir 50 tahun yang lalu, ketika astronot Apollo 17 menghabiskan 12 hari berkeliling dan menjelajahi daerah yang dikenal sebagai Lembah Taurus Littrow. Sebagai komunitas global, kita telah belajar banyak menggunakan misi robotik ke bulan dan planet-planet lain di tata surya kita. Bulan telah dicitrakan pada resolusi sekitar 5 meter per piksel, oleh karena itu kita dapat melihat dan memilih area pendaratan yang lebih aman di daerah yang sangat berkawah seperti daerah Kutub Selatan. Eksplorasi ruang angkasa mengarah pada penemuan ilmiah baru, manfaat ekonomi yang signifikan, dan inspirasi bagi orang-orang untuk menjangkau lebih jauh dan lebih tinggi. Ini bukan hanya pengeluaran keuangan tanpa dampak apapun, ini menghasilkan kembali dengan cara yang tidak dapat kita prediksi. Kita, manusia di planet ini, perlu kembali ke bulan karena berbagai alasan, tetapi yang paling penting adalah tantangannya. Untuk mendorong umat manusia berinovasi dan berkembang. Upaya yang dilakukan untuk ini akan mengarah pada cara-cara baru untuk melihat dan memecahkan masalah tidak hanya untuk hidup dan bekerja di luar angkasa, tetapi untuk meningkatkan cara kita hidup dan bekerja di bumi. Mari berikan komentar kalian mengenai pembahasan ini pada kolom komentar.